Gila teman-teman, ancaman Pak Yosep ke Danu benar-benar gila. Gak main-main ini orang benar-benar. Aduh. Oke teman-teman, kita tonton lagi video ya dari Subang Hijau. Kali ini video tentang ancaman Pak Yosep terhadap Danu. Oke, kita tonton videonya ya. Oke, teman-teman. Dalam pengakuannya, akhirnya terbongkar 4 nama terseret hingga menjadi tersangka di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Yang setelah 2 tahun beliau ini menyimpan rahasia ini teman-teman. Akan tetapi ternyata Ramdhanu ini pernah juga diancam oleh Pak Yosep Hidayah. Belakangan ini terungkap bahwa Danu sudah belasan kali dipanggil, namun dibawa bukan ke Polsek, ke Polres, ke Polda, tetapi dibawa ke sebuah tempat yang Danu tidak mengetahuinya. Ya, jadi begini, ya Danu ini jauh sebelum kita menjadi kuasa hukum, perlu kita ketahui bahwa sejak awal, ini analisa kami selaku tim hukum ya Bang, sejak awal Danu ini memang sudah akan dikorbankan Bang, sehingga pada saat pagi kejadian Danu pamit itu ada ancaman dari tersangka Yosep untuk menyampaikan ke Danu bahwa jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, jangan sampai macam-macam lah ya gitu ya. Nah terus akhirnya dari situ setelah kejadian banyak propaganda yang dimainkan oleh pelaku gitu loh, sehingga Danu sebagai anak angkat, sebagai apa namanya, sebentar ya, jadi Danu sebagai orang yang hidup dalam kasta sosialnya rendah gitu ya, dan yang menganggap bahwa keluarga Pak Yosep ini adalah keluarga yang sangat dia segani, sangat dia hormati gitu, sehingga dia selalu berpikir kalau saya mau mengungkapkan ini siapa yang mau percaya sama saya Pak gitu. Sedangkan sekarang dari dulu arahnya sudah diarahkan kepada saya takut. Pada saat awal-awal perkara ini diperiksa oleh Polres Subang dan Kapolres bisa menyampaikan statement, itu yang menurut kami jadi pegangan awal kita bahwa pelaku itu adalah orang dekat gitu ya, dan mungkin sempat digaungkan oleh pihak-pihak sebelah gitu ya, pihak-pihak lain, pihak saksi lain, bahwa Danu itu sempat katanya tidak tanda tangan BAP. Ya, abang bayangkan dan abang coba cek ya, selama ini pengalaman kami sebagai pengacara, kayaknya orang kalau sudah diperiksa di polisi nggak mungkin tidak tanda tangan BAP, itu yang pertama. Baik saudara, tadi sudah begitu jelas pernyataan dari Bapak Ahmad Taufan, kuasa hukum dari Ramdhanu, bahwa ternyata Ramdhanu ini banyak sekali intervensi atau sebuah ancaman dari pelaku Yosep Hidayah di kala kasus ini mencuat. Teman-teman bisa menyimak di berbagai penjelasan atau keterangan media massa dan juga keterangan dari Bapak Ahmad Taufan di berbagai YouTube tim kami teman-teman, dan juga mungkin banyak di berbagai awak media yang menyiarkan kasus ini. Ini sangat menarik, luar biasa teman-teman. Kasus Subang ini yang begitu lama sekali baru terungkap, intinya menemukan titik terang. Inti dari pembicaraan Pak Ahmad Taufan tadi yaitu ternyata kliennya mendapatkan sebuah intervensi. Muhammad Ramdhanu ini atau yang kita kenal dengan Danu di publik, yaitu akhirnya membongkar soal masalah kasus yang setelah 2 tahun beliau ini menyimpan rahasia ini teman-teman. Akan tetapi ternyata Ramdhanu ini pernah juga diancam oleh Pak Yosep Hidayah. Belakangan ini terungkap bahwa Danu sudah belasan kali dipanggil, namun dibawa bukan ke Polsek, ke Polres, ke Polda, akan tetapi dibawa ke sebuah tempat yang Danu tidak mengetahuinya. Ada apa dengan para pelaku ini terhadap saksi Ramdhanu? Nah teman-teman, mungkin kita meskipun sekarang sudah ada yang ditetapkan 5 tersangka di dalam kasus Subang ini, akan tetapi banyak sekali yang aku simak komentar teman-teman yang luar biasa pemerhati kasus Subang, masih banyak kejanggalan seperti itu. Dan juga banyak yang mengatakan Danu belum jujur 100%, mengatakan siapa-siapa saja para pelaku atau yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amalia, teman-teman. Nah teman-teman, kemarin ramai sekali pemberitaan ya, bahwa seorang Ramdhanu ini
mendatangi Mapolda Jabar pada Senin 16 Oktober 2023 untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, atau yang menimpa pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Amalia yang sudah menjadi perhatian publik ini. Dalam pengakuannya, akhirnya terbongkar 4 nama terseret hingga menjadi tersangka di dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Di antaranya adalah Yosef Hidayah, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi, termasuk Danu sendiri, teman-teman. Ini sangat menarik keberanian saksi Ramdhanu dengan adanya pendampingan hukum dari Bang Ahmad Taufan. Karena Bang Ahmad Taufan sudah meyakinkan akan melindungi Danu, akan melindungi keluarga Danu. Yang penting, inti dari pembicaraan tadi, cuplikan tadi, Danu harus jujur apa sebenarnya yang terjadi. Katakan kepada saya, mungkin seperti itulah kasarnya, teman-teman. Karena banyak sekali analisa kita, atau mungkin ini kenyataan bukan analisa lagi. Musuh yang paling nyata di dalam kuasa hukum adalah seorang klien yang berbohong, mengatakan sebuah kebohongan tidak sebenar-benarnya. Ya kan, seperti itu. Danu, jujurlah, jujur. Kamu nanti akan dilindungi oleh negara atau LPSK, dan Danu bisa mengajukan justice kolaborator untuk membongkar kasus ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa Yosef Hidayah ini adalah suami dari Ibu Tuti dan Mimin adalah istri dari kedua, sementara Arigi dan juga Abi yaitu anak dari Ibu Mimin. Hingga hari ini, teman-teman, yang kita ketahui yang ditahan itu yaitu Danu dan juga Pak Yosef Hidayah. Sementara 3 lainnya masih bebas menghirup udara segar. Akan tetapi ini yang 3 juga wajib lapor kepada pihak kepolisian, teman-teman, karena sudah menjadi tersangka. Baik, Danu mengungkapkan sejumlah fakta kepada kuasa hukumnya Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal Danu ini mendapatkan sebuah intimidasi atau akan dikorbankan sehingga para pelaku ini bebas melenggang. Ya kan? Danu banyak sekali yang menganalisa komentar publik pun, wah ini Danu jadi kambing hitam nih, kan seperti itu. Ini Danu akan dikorbankan nih oleh para pelaku. Nah, ini teman-teman, Pak Ahmad Taufan mengatakan ke berbagai media, aku menyimak kemarin juga di Tribun Jabar ya. Ini sambil menyimak videonya juga, banyak keterangan Bang Ahmad Taufan di sini, Danu ini sudah akan dikorbankan katanya. Buset, luar biasa kasus Subang ini ya, akan mencelakakan orang lain. Sementara para pelaku begitu melenggang bebas. Nah, lalu fakta Danu dijadikan tumbal terlihat dari beberapa fakta yang didapatkan oleh tim kuasa hukum dari ATS Law Firm yang langsung turun ke lapangan. Lalu Pak Ahmad Taufan mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari tersangka Yosef Hidayah ini untuk menyimpan sebuah rahasia besar. Jangan sampai terjadi kebocoran. Jangan sampai bocor rahasia ini kemanapun. Tolong dijaga, mungkin seperti itu, teman-teman. Sebuah ancaman pun pasti dilontarkan oleh para pelaku ini terhadap saksi Ramdhanu. Luar biasa ini. Nah, Pak Ahmad Taufan mengatakan seperti ini, pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosef yang menyampaikan kepada Danu, jangan sampai bocor, jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan. Nah, kita kan tahu, teman-teman, seorang saksi Ramdhanu ini bekerja di Ibu Tuti atau di keluarga Pak Yosef Hidayah. Intinya akan manut-manut saja apapun yang dikatakan Yosef. Dengan itu, kian menguat waktu itu pernyataan dari Kapolres Subang, AKBP Sumarni, rekan-rekan teman-teman sudah mengetahui bahwa pelaku adalah orang dekat korban. Sekarang terbukti. Luar biasa kasus Subang ini, benar sekali kata teman-teman, kasus Subang banyak sandiwara, banyak kebohongan, banyak manipulasi, dan juga banyak mengorbankan orang-orang lain. Luar biasa, teman-teman. Baik, di sini ada sebuah keterangan pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di pihak kepolisian. Sekarang begini, Bang Taufan sampai dengan pernyataannya seperti ini, bayangkan selama ini pengalaman kami sebagai kuasa hukum atau pengacara sudah diperiksa polisi tersangka itu atau mungkin saksi sudah diperiksa polisi, tidak mungkin tidak ditandatangani. Nah, teman-teman silahkan analisa sendiri ya.
Pasti teman-teman sudah memahami, semua yang di BAP pasti akan menandatangani apa yang diucapkannya, yang dilihat, yang didengar, yang dilakukannya, atau yang diketahui di tempat itu. Ya kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya iya, mungkin seperti itu. Tapi di dalam kasus Subang ini jangan salah. Keterangan dari Bapak Ahmad Taufan sangat menarik dan luar biasa. Itu cerita Ramdhanu, banyaknya intimidasi dan intervensi. Bahkan Pak Ahmad Taufan juga sudah khawatir jika seorang kliennya yaitu Danu sebenarnya sudah mendapatkan sebuah intervensi sejak awal pemeriksaan. Itulah dugaan Pak Ahmad Taufan atau kecurigaannya atau kekhawatirannya seorang kuasa hukum yang sampai saat ini mendampingi saksi Ramdhanu. Kemudian fakta lain, pengungkapan bahwa sejak awal kasus ini Danu diketahui telah belasan kali diperiksa. Teman-teman sudah menyimak di berbagai media. Setidaknya Danu lebih dari 15 kali sering dijemput. Namun ia tak dibawa ke Polres, ke Polsek, atau ke Polda. Begini menurut Ahmad Taufan, pada saat kita belum pegang Danu itu lebih dari 15 kali sering dijemput. Alasannya diperiksa. Tapi Danu tidak dibawa ke Polres, ke Polsek, ke Polda, tapi ke tempat-tempat yang Danu juga tidak mengetahui tempat itu. Di situ banyak sekali masalah intervensi, tekanan, ancaman, intimidasi, dan masih banyak lagi. Itulah keterangan dari Bapak Ahmad Taufan yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita terus analisa kasus ini meskipun sudah ada tersangka, tapi banyak sekali kejanggalan. Kenapa Danu hanya menyebutkan hanya segitu para pelaku ini? Sedangkan analisa publik yang tidak bisa ditahan jutaan orang menganalisa bahwa masih ada yang terlibat pelaku lain. Baik menutupi, membantu, dan masih banyak lagi. Itulah analisa publik kalau disimpulkan jutaan orang. Masih ada pelaku lain. Ayo Danu, ucapkan siapa lagi? Seperti itulah yang aku baca dari komentar publik luar biasa. Nah, posisinya dalam keluarga besar, di keluarga besar Pak Yosef Hidayah, yaitu juga ini menjadikan dasar mengapa Danu menuruti sekali perintah oleh Yosef Hidayah untuk menutupi kasus ini. Ternyata sudah dibongkar oleh kuasa hukumnya, Danu selama ini disekolahkan oleh keluarga Yosef Hidayah. Selain juga disekolahkan, Danu juga sering mendapat uang dari Yosef Hidayah. Semua perekonomian Danu yang sering dibantu oleh Yosef atau keluarga besar Yosef, sehingga membuatnya seorang Danu ini hormat dan segan kepada majikannya, saudara dan juga majikan. Danu kan bekerja di sekolah dulu. Nah, disinilah mungkin terjadilah intervensi dan Danu pun takut untuk membuka apapun yang dikatakan oleh Yosef Hidayah. Baik teman-teman, semoga kepolisian selalu diberikan kemudahan dalam membongkar masalah kasus ini ke akar-akarnya. Siapa sebenarnya tersangka-tersangka lain yang akan diucapkan atau yang akan dinyatakan oleh saksi Ramdhanu ini atau Yosef Hidayah. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, semangat terus dalam mengikuti pemberitaannya agar kasus ini viral dan cepat selesai, tamat, vonis, di penjara, beres. Kita bahas kasus yang lain. Semangat terus, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.